Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Fajirah dari kelas 2B dengan NPM 2578254 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat video hands-on di modul 9 tentang resolusi alamat. Mungkin kita lanjut aja di 9.1 ini ada MAC dan IP. Nah, 91.1 ini tujuan di jaringan yang sama. Terkadang, host harus mengirim pesan, tetapi hanya mengetahui alamat IP perangkat tujuan. Lalu host ini perlu mengetahui alamat MAC perangkat tersebut. Bagaimana cara menemukannya? Nah, disitulah resolusi alamat menjadi penting. Oke. Ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat LAN Ethernet, yaitu alamat VC atau alamat MAC, lalu alamat logis atau alamat IP. Di sini ada gambar yang menggunakan representasi alamat MAC yang disederhanakan. Begini. Oke. Tujuan di jaringan jarak jauh. Ketika alamat IP tujuan, IP versi 6 dan atau versi 4 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host, yaitu antarmuka router. Nah, pada gambar ini menggunakan representasi alamat MAC yang disederhanakan. Dalam contoh ini, PC1 ingin mengirimkan paket ke PC2 yang terletak di jaringan jarak jauh. Karena alamat IP versi 4 tujuan tidak berada di jaringan lokal yang sama dengan IP yang sama dengan PC1, alamat MAC tujuan adalah alamat gateway default lokal di router. Router memeriksa IP versi 4 tujuan untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan IP versi 4. Ketika router menerima bingkai Ethernet, router menenkapsulasi informasi layer 2 dengan menggunakan alamat IP versi 4 tujuan. Ia menentukan perangkat lompatan berikutnya, lalu merangkum paket IP versi 4 dalam bingkai tautan data baru untuk antarmuka keluar. Begitu. Oke, ini ada soal. Lalu kita masuk ke ARP. Bisa ARP. Oke. Kita akan menjelaskan tentang. Nah, ini ikhtisar ARP. Jika jaringan menggunakan protokol komunikasi IP versi 4, protokol resolusi alamat atau ARP adalah yang kamu perlukan untuk memetakan alamat IP versi 4 ke alamat MAC. Topik ini kita menjelaskan cara kerja ARP ya, teman-teman. Nah, seperti pada gambar ini, saya perlu mengirim informasi ke 192.168.1.7. Tapi saya hanya memiliki alamat IP. Saya tidak tahu alamat MAC perangkat yang memiliki IP itu. Nah, untuk mengirim paket ke host lain di jaringan IP versi 4 lokal yang sama, host harus mengetahui IP versi 4 dan alamat MAC tujuan. Alamat IP versi 4 tujuan perangkat diketahui atau diselesaikan dengan nama perangkat, namun alamat MAC harus ditemukan. Oke, ARP menyediakan dua fungsi dasar, yaitu menyelesaikan alamat IP versi 4 ke alamat MAC, lalu memelihara tabel pemetaan alamat IP versi 4 ke MAC. Mungkin kita langsung ke fungsinya ya. Fungsinya ketika paket dikirim ke lapisan tautan data untuk dienkapsulasi ke dalam bingkai Ethernet, perangkat mengacu pada tabel di memorinya untuk menemukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IP versi 4. Begitu teman-teman. Ini kita lihat videonya. Saya harus mengirim perangkat ARP untuk mempelajari alamat MAC host dengan alamat sekian. Oke, dia akan ke sini dan dia akan mengirim. Dia akan mengirim ke semuanya, begitu teman-teman. Kalau jika perangkat menemukan alamat versi 4, alamat MAC yang sesuai digunakan sebagai alamat MAC tujuan dalam bingkai. Jika tidak ada entry yang ditemukan, maka perangkat mengirim permintaan ARP, begitu. Permintaan ARP dikirim ketika perangkat perlu menentukan alamat MAC yang
terkait dengan alamat IP versi 4 dan tidak memiliki entry untuk alamat IP versi 4 dalam tabel ARP-nya. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini ada video. Oke, ini ada menghapus entry dari tabel ARP. Untuk setiap perangkat, mengatur waktu cas ARP, menghapus entry ARP yang belum digunakan untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini bisa eh, berbeda tergantung pada sistem operasi perangkat. Saya sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry tabel ARP antara 15 dan 45 detik. Seperti yang diilustrasikan pada gambar ini. Oke, lanjut. Tabel ARP pada jaringan. Nah, pada router Cisco, perintah show IP ARP digunakan untuk menampilkan tabel ARP seperti pada gambar ini. Ketika show IP ARP, dia akan menunjukkan protokol, address, lalu hardware, lalu tipenya, lalu interface-nya. Begitu. Ini juga sama. Sebagai bingkai siaran, permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan lokal. Pada jaringan bisnis biasa, siaran ini mungkin akan berdampak minimal pada kinerja jaringan. Tapi kalau ketika jumlah besar, perangkat dinyalakan dan semuanya mulai mengakses layanan jaringan pada saat yang sama. Gitu. Oke. Oke, tentang penemuan tentang IP versi 6 Blackbird Discovery. Ini ada video-video. Nah, ini ada resolusi alamat IP versi 6 Network Solution Message. Nah, ini paket tracer. Oke, habis ya. Ini latihan juga habis. Berarti modul 9 resolusi alamat tentang MAC dan IP, ARP, serta penemuan tetangga IP versi 6. Mungkin hanya segitu penjelasan dari chapter 9. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.